Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Kepada yang kami hormati Bapak Agung Dwi Sakti beserta keluarga, yang kami hormati pula keluarga dari pihak Besan Banyuwangi, dan Bapak Ibu para tamu undangan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri acara walimah yang diselenggarakan oleh YAI dalam rangka untuk walimatul urs, walimah pernikahan Mas Agung Dwi Sakti. Dan kita undang beberapa kawan, beberapa teman, tetangga, serta yang ada kaitannya dengan kegiatan YAI, agar mereka turut hadir dalam walimah ini sebagai bentuk kafaroh barangkali ada di antara kita yang pernah membuli Mas Agung. Sehingga hadir di walimah ini niatnya dua, Pak. Yang pertama turut berbahagia, yang kedua tobat dari membuli Mas Agung. Moga aja sampai lali nyemplungi kotak infak. Baik, alhamdulillah Mas Agung sudah ketemu jodohnya, dan beliau sudah lama ingin berkeluarga, sehingga kita turut berbahagia. Dan bagian dari ciri seorang mukmin adalah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jadi kalau Mas Agung bahagia, kita turut bahagia, berarti kita sama-sama satu hati dengan Mas Agung. Kalau beliau bingung golek jodoh, kita juga turut bingung golek Mas Agung, berarti kita juga satu hati dengan Mas Agung. Karena bagian dari ciri seorang mukmin, dia merasa senang ketika mukmin yang lain senang. Dia merasa bahagia ketika mukmin yang lain bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, menikah bagian dari sunnah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Ar-Ra'd ayat 38. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh aku telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan aku berikan kepada mereka, aku jadikan kepada mereka punya istri dan punya anak keturunan. Jadi para rasul meskipun mereka itu orang yang sibuk berdakwah, sibuk beribadah, sibuk dengan aneka ketaatan kepada Allah, tapi mereka bukan manusia yang kemudian anti dengan yang namanya pernikahan. Mereka manusia sebagaimana kita, sehingga mereka punya keluarga, mereka punya istri, mereka punya keturunan. Di tengah kesibukan mereka dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam, menikah itu tidak hanya tanggung jawab pribadi, tapi proyek sosial. Napa niku Pak maksudnya proyek sosial? Artinya begini, nek ana wong durung nikah, baik dia masih joko, masih perawan, atau dia duda atau janda, maka ditekankan bagi masyarakat dan lingkungannya untuk bersama-sama mendukung terwujudnya pernikahan orang ini, atau sipun golekno jodoh. Sehingga kalau ada di sekitar kita tetangga yang dia sudah nyari pasangan, ada di sekitar kita orang yang ingin mencari pasangan hidup, tanggung jawab sosial itu berlaku. Golekno jodoh, golekno pasangan agar dia bisa segera nikah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat An-Nur
Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah al-ayama minkum. Al-ayama itu bentuk jamak dari kata aimun. Artosipun wong sing sek dhewean, belum punya pasangan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ayama. Jamak dari kata aimun. Nikahkanlah para ayama, orang-orang yang masih sendirian, sing jomblo, boh lanang, boh wedok, minkum di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian pula orang-orang saleh di kalangan budak-budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mewujudkan pernikahan itu dijadikan sebagai tugas sosial. Nikahkanlah. Artinya kudu bareng-bareng golekno. Mongko kalau Mas Agung misalnya kok lama golek gak nemu-nemu, sebenarnya jangan cuman membuli pelakunya, termasuk juga kesalahan yayasan. Mau diawet-awet menyambut gawe, terus gak usah rapi. Gak boleh seperti itu. Sehingga kalau ada misalnya orang yang dia sebenarnya pingin punya pasangan, ingin menikah, tapi kok lama nggak menikah karena masyarakatnya semuanya pada cuek, nggak ada usaha untuk mencarikan. Ini sebenarnya kesalahannya tidak hanya berlaku bagi pelaku, tapi juga berlaku bagi siapa, Pak? Yayasan. Tapi juga berlaku bagi lingkungannya. Sebab yang namanya pernikahan itu proyek sosial. Sehingga kalau nemokno wong sing durung nikah, segera carikan jodoh. Ada orang yang pingin mendapatkan pasangan, segera carikan pasangan, agar masing-masing bisa memiliki pasangan. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala janjikan di lanjutan ayat, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, randuwe donya, sehingga dia enggak berani untuk bisa menikah karena nanti ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah, ada tanggung jawab untuk memberikan fasilitas hidup. Kalau mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala janjikan, yughnihimullahu min fadli. Allah bakal memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini dari keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, iltamisul ghina bin nikah. Carilah kekayaan dengan cara apa, Pak? Menikah. Rabi siji kok kurang sugih, terus pripun, Pak? Kudu nyambut gawe. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan dengan karunia-Nya. Rasa wedi. Sing jamin rizki niku dudu suami, tapi yang jamin rizki hamba sinten, Pak? Allah. Yang menjamin rizki anak bukan bapaknya, tapi yang menjamin rizki anak adalah Allah. Sehingga kalau ada orang yang takut nikah gara-gara masalah nanti gak bisa ngasih rizki, ini termasuk hal yang keliru dari sisi akidah. Sebab yang ngasih rizki itu Allah, bukan manusia. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun sing jengene makhluk grememetan. Dabah niku maksud makhluk yang bergerak di muka bumi. Tidak ada satupun yang namanya makhluk bergerak di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizkinya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah ta'ala, kita bisa jumpai di masyarakat kita. Banyak orang ketakutan nikah sebab terbesarnya adalah masalah apa, Pak? Masalah apa? Kekhawatiran urusan dunia. Dan sebenarnya itu datang dari setan. Setan godo menungso sehingga dibuat dia itu selalu takut miskin. Kalau sudah takut miskin, rawani rabi.
Sing lanang wedi rabi nanti ndak bisa ngeragati. Sing wedok ya wedi rabi nanti ndak hidupnya susah, tidak sesejahtera ketika bersama orang tuanya. Akhirnya sama-sama ketakutan. Yang laki-laki mereka takut nikah karena khawatir nggak bisa ngasih nafkah. Yang perempuan mereka takut nikah karena takut khawatir jangan-jangan nanti hidupnya tidak bahagia sebagaimana ketika dia bersama orang tuanya. Akhirnya ketika dia menikah maju mundur, rapi ora wedi dia. Yang perempuan saat menikah pertimbangan terbesarnya begini. Nanti nih awakmu rapi, apa bisa suamimu menjamin kesejahteraan, kebahagiaan sebagaimana ketika kau bersama orang tuamu? Seenak manggon karo wong tuwa. Dinuten-nuteni setan kados ngaten niku, Pak. Akhirnya perempuan ini takut menikah. Yang laki-laki juga sama, kowe nek rapi apa wis iso ngragati? Belum tentu kau bisa ngasih nafkah. Akhirnya dia takut nikah. Akhirnya yang laki-laki takut, sing wedok ya wedi. Tapi nek wis kadung tresno, jalur pelampiasannya dilakukan dengan cara yang terlarang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Tafsirnya seperti ini. Salah satu di antara cara mudah bagi setan untuk menggiring manusia agar dia mau melakukan tindakan yang keji, caranya diwedeni. Diwedeni. Awaslah, hati-hati. Kowe sesuk nek nikah, engko ora iso ngragati bojomu. Kamu nanti kalau nikah enggak bisa ngasih nafkah istrimu. Yang perempuan juga ditakut-takuti. Awaslah, hati-hati. Kamu nanti kalau nikah, kamu gak bisa bahagia. Suamimu belum tentu bisa mencukupi kebutuhanmu. Akhirnya dia ditakut-takuti dengan al-faqra. Al-faqra niku artosipun pripun? Merasa butuh, ingin mendapatkan yang lengkap, ingin mendapatkan yang sempurna. Sehingga dia ketakutan mendapatkan kefakiran. Maka saat manusia dalam posisi takut, gampang bagi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam perbuatan maksiat. Wa ya'murukum bil fahsya, monggo lanjutan ayat, lalu setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Wis ora usah nikah dhisik, sudahlah jangan nikah dulu, ditahan dulu, sabar. Kalau mau berhubungan ya nanti lewat HP bisa. Yang penting kan kamu bisa bahagia dalam masa pacaran. Akhirnya orang ini berusaha untuk menahan yang halal, tapi mengambil jalur sing napa, Pak? Yang haram. Sehingga mudah bagi setan menjerumuskan dia ke dalam maksiat ketika dia dalam kondisi ketakutan. Dan ternyata jamaah ini juga tidak hanya berlaku dalam masalah pernikahan. Ini juga berlaku dalam masalah muamalah secara umum. Sebab terbesar orang itu melakukan kegiatan maksiat dalam bermuamalah, sebabnya adalah karena takut miskin. Kue enak rah segeran jubuk KPR kapan arep di omah. Wong tanah mundak terus, omah mundak terus. Nek nunggu tabungan ora bakalan kelar awakmu arep tuku omah. Akhirnya gimana, Pak? Orang itu melakukan transaksi riba. Jadi setan, inna syaitana ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Diweden-wedeni sih. Nek ra koyo ngene kowe engko ora entuk lho ya. Kalau enggak kau ambil peluang ini, kamu enggak punya kesempatan untuk bisa dapat harta. Nah, di saat manusia itu dalam posisi ketakutan, gampang bagi dia untuk dijerumuskan ke dalam perbuatan maksiat. Sebab salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu berbuat maksiat adalah takut ora koman donya, takut tidak kebahagiaan harta, sehingga dia mengambil cara yang dilarang oleh Islam. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada banyak fenomena di mana para remaja lebih milih pacaran. Kalaupun tidak sampai zina kemaluan, tapi minimal mereka sudah banyak melakukan zina anggota badan yang lain. Zina mata, zina telinga, zina anggota badan. Dan dia tahan, ojo nak rabi dhisik, ojo nikah dhisik. Karena tadi ketakutan. Sebenarnya itu berangkat dari apa?
Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran kepada kalian, membuat kalian takut miskin, takut nanti gak bisa ngeragati, takut gak bisa ngasih nafkah. Sing wedok ya wedi, engko aku nek rabi dinafkahi apa? Wong kerjane yayasan ya gajine sepiro? Pinten Mas? Nek Mas Agung niki tawakal ala Allah. Insyaallah wonten nggih. Baik. Sehingga dia ketika dalam posisi ketakutan, sementara sudah kadung tresno, sudah terlanjur cinta, akhirnya jalan keluarnya adalah melakukan kegiatan atau tindakan yang melampaui batas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Kami tidak mengetahui adanya solusi yang tepat bagi orang yang sudah saling mencintai selain nikah. Tidak ada solusi yang tepat bagi orang yang saling mencintai selain nikah. Ada dua tafsir dari hadis ini. Tafsir yang pertama, bahwa orang itu kalau sudah saling mencintai, solusi untuk bisa dia melakukan tindakan yang halal hanya satu, yaitu melalui akad pernikahan. Dia bisa melampiaskan cintanya, dia bisa melampiaskan syahwatnya terhadap lawan jenis dengan cara yang halal melalui jalur pernikahan. Dan memang itu hanya solusi satu-satunya. Maka Nabi SAW mengatakan, la nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Belum pernah aku mengetahui adanya solusi yang tepat untuk dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Makna yang kedua, ini disampaikan oleh Imam Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud la nara lil mutahabbaini mithlan nikah, belum pernah aku melihat adanya solusi bagi orang yang saling mencintai kecuali nikah. Maksudnya adalah orang ketika sudah menikah, maka cinta itu akan semakin tumbuh. Cinta itu akan semakin tumbuh, sehingga dia akan semakin mencintai pasangannya, semakin tresno, semakin sayang. Sebabnya adalah karena akad nikah. Sebab kalau belum menikah, masih banyak rahasia yang belum diketahui oleh pasangannya. Suami ra ngerti sing wedok iki karaktere pripun, sing wedok ya orang ngerti karakter yang lanang itu bagaimana. Begitu mereka menikah, karakter itu semakin nampak. Dan seorang mukmin dominan karakternya baik, sehingga membuat pasangannya itu semakin tresno, semakin cinta, semakin dekat, semakin sayang. Disebabkan karena layar sudah terkembang, orang jadi saling tahu, oh Masya Allah, sakjane bojo iki wong apik, ada banyak kebaikan pada dirinya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sing sek nom-nom ya, yang belum punya pasangan segera menikah. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa melampiaskan syahwatnya. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu nikah, maka hendaknya dia segera menikah. Ya. Depan saya sebelah kanan ini masih muda banget ya. Masya Allah. Difoto mas. Oh sama. Ada pada depan sana juga masih muda banget. Segera mas ya. Ini walimah kalau kayak gini biasanya nulari yang lain. Kok nggak diaminkan? Amin. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan manfaatnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wis duwe gandoan, wis duwe pasangan, lebih menundukkan pandangan, lebih menenangkan kemaluan, sehingga orang bisa menyalurkan syahwatnya sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah janjikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Niki nyuwun pangapunten nggih. Pengajiannya rada dawa. Sebab pesane Mas Agung nek saged 1,5 jam.
Ayo saat ini dilalui dong Mas. Gak apa-apa Pak ya. Rada angan ning jero kene nggih. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Bagian dari tanda kuasa Allah, Allah menciptakan min anfusikum azwajan, pasangan dari diri kalian. Yang dimaksud pasangan dari diri kalian adalah pasangan dari jenis sesama manusia. Terus berdasarkan ayat ini, sebagian ulama itu mengingkari orang mungkin menungso kok saged nikah karo jin, itu tidak mungkin. Sebab bagian dari tanda kuasa Allah, pernikahan itu terjadi antara manusia yang sejenis, maksudnya menungso dengan menungso. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan dari jenis kalian, artinya sama-sama manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang bersama pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian adanya mawaddah, rasa suka, wa rahmah, dan kasih sayang. Sebagian ulama mengatakan begini, kalau menungso niku boten diparingi syahwat biologis, sehingga tidak ada keinginan jatuh cinta kepada lawan jenis, maka manusia ini akan menjadi makhluk yang punah, Pak. Akan menjadi makhluk yang punah. Cara Allah melestarikan keadaan manusia, populasi manusia, Allah jadikan manusia itu punya rasa cinta dengan pasangannya, sehingga terjadilah perkawinan, akhirnya muncullah keturunan. Kalau manusia itu dijadikan oleh Allah makhluk yang gak punya syahwat, maka manusia ini akan punah ya. Contohnya apa Pak? Wonten kewan yang potensi nikahnya sangat kecil. Napa contohnya Pak? Misalnya kukang ya. Ada hewan namanya kukang, hewan yang paling lambat di dunia. Itu Masya Allah katanya syahwatnya paling kecil. Sehingga karena dia syahwatnya paling kecil, maka binatang ini paling cepat punah. Sing tua wis mati durung ana keturunannya. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya syahwat dengan lawan jenis. Dengan sebab itu terjadilah perkawinan, dan dengan sebab perkawinan mereka punya keturunan, sehingga populasi manusia ini bertahan di dunia. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga populasi manusia. Akhirnya karena manusia populasinya ada di dunia, yang bertahan untuk beribadah di muka bumi ini selalu ada di kalangan para keturunan Bani Adam. Di kalangan keturunan Bani Adam. Sebab Allah ciptakan jin dan manusia tujuannya apa Pak? Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Monggo jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan di lanjutan ayat. Fungsi pernikahan tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian bisa menjadi tenang bersama pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian adanya rasa mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan Allah jadikan adanya kasih sayang. Lestarilah kehidupan manusia. Maka jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan hubungan badan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa Pak? Golek anak. Salah satu tujuannya apa? Golek anak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rafath, hubungan badan di waktu malam ketika bulan Ramadan, ketika puasa, dengan istri kalian. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dan carilah ma kataballahu lakum wabtaghu ma kataballahu lakum." Carilah takdir yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya adalah carilah anak. Semangat seorang hamba untuk melestarikan peribadatan di muka bumi dengan adanya pernikahan
adalah ingin mewujudkan adanya keturunan yang saleh ketika dia melakukan hubungan badan. Lho koyo ngene iso dadi ibadah. Koyo ngene iso dadi ibadah. Bagi seorang hamba yang dia punya niat bahwa dengan pernikahan saya, lalu melakukan hubungan badan, lalu diniatkan dalam rangka untuk mewujudkan keturunan yang saleh, terlepas dari apakah nanti berhasil ataukah tidak, niat semacam itu sudah bisa menjadi salah satu di antara bentuk ibadah, melestarikan Bani Adam yang akan sujud kepada Allah di muka bumi. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka melakukan makar. Makar tegese napa niki? Melakukan upaya piye carane agar populasi orang muslim itu semakin menurun. Karena populasi muslim kalau semakin kecil, mereka akan menjadi semakin lemah. Akhirnya mereka melakukan propaganda dengan berupa proyek sing jengene, sehingga dipromosikan di mana-mana, dikampanyekan. Proyek itu di mana-mana. Pokoknya yang penting gimana kaum muslimin bisa menekan angka populasinya. Namun Masya Allah, dan orang barat pertama kali yang mencetuskan proyek ini, itu kan punya pertimbangan kayak gini. Nek menungso ning donya iki dimbarno berkembang terus populasinya, sehingga menjadi manusia yang jumlahnya sangat banyak. Nanti rebutan panganan, rebutan panggonan, rebutan donya, akhirnya mereka saling perang sehingga hidupnya nggak bahagia. Gambarane nek panggonane ora iso mekar, tapi penduduknya semakin banyak, akhirnya apa Pak? Suk-sukan, saling sikut-sikutan, saling berebut tempat dan seterusnya. Itu latar belakang pemikirannya. Akhirnya dia buat proyek gimana caranya agar menekan populasi manusia. Yang dilakukan pertama adalah perang dunia. Wah, biar caranya pokoknya manusia dipateni. Nah, kemudian antara satu negara dengan negara yang lain gawe goro-goro perang, sing mati kathah. Yang dilakukan yang kedua adalah mengkampanyekan, terutama kepada negara-negara Islam, kalau bisa yang namanya keturunannya ditekan angkanya. Namun Masya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wong kafir duwe makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik dalam membalas makar. Pripun yang terjadi? Ternyata yang terjadi kebalikannya. Peristiwa perang dunia, mulai dari yang kedua maupun yang ketiga, semuanya imbas terbesarnya negeri kafir yang paling banyak terdampak. Banyak di antara mereka lelakinya yang mati. Sampai mereka impor lelaki dari luar negeri. Impor wong lanang, Pak. Coba, Pak. Saking sedikitnya jumlah lelaki di negara itu. Inggris itu kan pernah impor lelaki dari India ya. Karena jumlah lelaki di tempat itu sedikit. Yang kedua, ketika mereka kampanyekan, mempromosikan untuk penekanan jumlah keturunan, ternyata yang terjadi juga di daerah barat. Banyak negara kafir, mereka nggak mau nikah, kalaupun nikah gak gelem duwe anak, sehingga piramidanya terbalik. Sing tuwa luwih banyak, luwih kathah timbangane sing enom. Sampai ketika ada orang yang berani nikah dan punya anak disubsidi oleh negara. Coba. Nah ini kalau ada di Indonesia kan senang banget. Sebaliknya di negara-negara Islam, Masya Allah, yang namanya pernikahan itu digiatkan. Ramong bojo siji. Sampai pinten Pak? Ada yang 2, 3, 4. Dan anaknya Masya Allah bisa belasan. Ada seorang bapak yang dia punya anak 20 dari istri sekian. Sehingga piramidanya tetap piramida tegak. Piramida tidak terbalik, piramida normal, di mana populasi yang lebih muda jauh lebih banyak dibandingkan populasi yang tua. Dan itulah idealnya kehidupan. Masya Allah, Allah tidak ridho ketika ada orang yang mau ngatur masalah ini dengan cara membatasi populasi. Allah tetap takdirkan
bahwasanya populasi kaum muslimin di negara muslim lebih dominan dibandingkan populasi orang-orang kafir di negaranya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik dalam memberikan balasan makar. Maka jamaah bahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara seperti ini ada banyak peluang bagi seorang muslim dalam melaksanakan ibadah ketika dia menikah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan motivasi bagi para sahabat. Nek awakmu ra iso sedekah, sampai minimal sedekah niku napa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan badan yang kalian lakukan itu juga bisa bernilai sedekah. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayadau ahaduna syahwatahu wa huwa lahu minallahi ajrun?" Ya Rasulullah, orang yang melampiaskan syahwatnya apakah bisa mendapatkan pahala? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa law wada'ahu fil haram?" Bagaimana kalau dia melampiaskan syahwatnya pada hal yang haram? Jawab sahabat, "Mereka berdosa ya Rasulullah." Maka demikian pula ketika dia lampiaskan syahwatnya ke dalam yang halal, dia juga mendapatkan pahala. Sebab jamaah, ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, lalu dia membatasi diri dengan sesuatu yang halal, maka jika diniatkan dalam rangka untuk mengikuti aturan Allah, ini bisa termasuk bernilai pahala. Ada penjelasan seperti ini. Jadi kita tambah tahu orang ngomong ini mas. Pesan ini mas, aku kan 1,5 jam. Makanya tak buat molor saya ini. Pripun Pak Dugo? Pun cekap mawon. Oh, kira-kira sampai saat ini adem kalau kita rampung pengajian ya. Baik, ini jam berapa sekarang? Masya Allah, jam 9.45. Jadi begini ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, definisi ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Sing jenenge ibadah niku sedaya perbuatan maupun ucapan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Lalu para ulama menjelaskan seperti ini, sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah itu ada 4 hukum, ada 4 macam. Pertama, ngelakoni sing wajib. Yang kedua, ngelakoni sing sunnah. Yang ketiga, meninggalkan yang haram. Sing nomor 4, meninggalkan yang makruh. Paham di sini jemaah? Baik. Sehingga ibadah itu tidak ada yang kelima, yaitu mengamalkan yang mubah. Ibadah itu hanya ada 4 kemungkinan: ngelakoni sing wajib, ngelakoni sing sunnah, meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Tidak ada yang kelima. Maka tidak ada ibadah dalam bentuk melakukan yang mubah, itu tidak ada. Dipahami di sini? Baik. Nah, dalam kehidupan manusia, dia melakukan banyak hal. Ketika di situ ada pilihan, sing siji haram, sing siji halal. Lalu dia tinggalkan yang haram untuk memilih yang halal. Jika diniatkan dalam rangka untuk mengikuti aturan Allah, maka ini bernilai ibadah. Sehingga kenapa Nabi SAW menyebut wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam hubungan badan yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Sahabat ketika bertanya, kita menyalurkan syahwat, kenapa kok bisa bernilai pahala ya Rasulullah? Nabi SAW memberikan gambaran. Bagaimana menurut kalian law wada'ahu fil haram, kalau orang ini melampiaskan syahwatnya ke dalam yang haram, hal alaihi wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Fakadzalika law wada'ahu fil halal, maka demikian pula ketika sang hamba itu milih yang halal, falahu bihi ajrun, maka dia juga mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Sehingga masuk dalam kategori ibadah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Bentuknya apa Pak? Bentuk ibadahnya apa Pak? Dari 4 tadi. Bentuknya apa? Meninggalkan yang haram. Hubungan badan yang dilakukan oleh hamba itu
salah satu di antara bentuk ibadahnya adalah diniatkan dalam rangka meninggalkan yang haram. Masya Allah, sebenarnya ada banyak sekali peluang bagi seorang hamba saged golek ganjaran sak jerone nikah. Ngerti ngene kok gek rabi saiki. Nyesel banget. Kok gak dikandanikan di sini. Mboten napa-napa nggih. Insyaallah yang belakangan bisa melampaui yang di depan ya. Kalau sungguh-sungguh berarti kudu bentino, Mas. Sing rajin nggih Mas Agung. Rajin apa, Mas? Rajin bekerja. Masyaallah. Walhamdulillah. Pun cekap dereng niki. Sampun. Sampun. Alhamdulillah. Mas Abdullah sudah minta selesai ini. Nggih pun walhamdulillah. Nah, yang terakhir niki ya. Yang terakhir saya tambahkan yang terakhir. Ini barangkali pesan untuk pengantin yang baru maupun pengantin lawas ya. Tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jadi Allah Maha Adil. Dan bagian dari keadilan Allah, masing-masing itu diberi tugas yang berbeda. Sebab hidup ini interaksi, sehingga masing-masing dikasih tugas yang berbeda. Agar terjadi interaksi itu dengan seimbang. Ada yang dikasih beban di pihak A, ada yang dikasih tugas di pihak B. Ketika itu dilakukan, jadi klop sepasang. Karena itu jamaah yang dimulakan Allah, dalam interaksi keluarga, prinsip yang perlu kita pahami, yang namanya tugas suami dengan istri, niko sami napa benten, Pak? Sama atau beda, Pak? Sama atau beda, Pak? Masing-masing punya hak dan kewajiban, tapi bentuknya berbeda. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab, tapi bentuknya berbeda. Sehingga kalau dilihat dari sisi adanya tugas dan tanggung jawab, Allah adil kabeh dikai. Demikian pula dalam interaksi sosial antara wong sugih karo wong sing ra duwe, semua punya hak dan tanggung jawab. Karena kalau semuanya dikasih tugas dan beban yang sama, tidak terjadi interaksi. Adanya tugas dan tanggung jawab yang berbeda itulah yang menyebabkan kehidupan itu bisa saling seimbang. Karena itu keluarga akan menjadi ideal. Carane ngeten, Pak. Sing lanang fokus dengan tanggung jawab dadi wong lanang, sing wedok fokus dengan tanggung jawab dadi wong wedok. Aja diwali. Kalau terbalik, sing lanang ngawasi tugas dan tanggung jawab wong wedok, sing wong wedok ngawasi tugas dan tanggung jawab wong lanang, saling nuntut padu sak jero omah. Tapi kalau semuanya fokus dengan tanggung jawab masing-masing, aku dadi suami, kewajibanku apa, tugasku apa, aku kudu ngerti. Bar ngerti kudu tak lakoni. Aku dadi wong wedok, dadi istri, duwe tugas, duwe tanggung jawab, kudu ngerti, bar ngerti dilakoni. Lalu fokus di masing-masing tanggung jawabnya. Insya Allah gak perlu saling nuntut, karena semuanya melaksanakan sesuai dengan posisinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa kewajiban aku yang harus aku tunaikan kepada istriku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "At'imha idza ta'imta, waksiha idza tasaita." Kau berikan makan istrimu kalau kau makan. Artinya ngasih nafkah. Sebagaimana sing lanang makan, sing wedok ya melu makan. Berikan dia pakaian sebagaimana kau berpakaian. Wala tadribil wajha, aja ngaplok ning wajah. Wala tuqabbiha, jangan menghinakan istrimu. Tuqabbiha itu menjelek-jelekkan istrimu. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kau menghajar istrimu kecuali di dalam rumah. Mengajar istri kecuali di dalam rumah tegese napa? Nek duwe masalah karo bojo, aja sampai bocor. Sehingga nek iso tangga ya ora ngerti. Tapi nek duwe masalah, sing lanang curhat, sing wedok curhat, akhirnya malah bocor kemana-mana. Maka ini ujian ya bagi kawan-kawan semuanya. Nek jenengan duwe masalah, kok Pak Farid ngerti? Berarti wis bocor ya.
Tapi kalau jenengan ada masalah tetap terahasiakan dalam satu rumah tangga, itulah salah satu di antara bentuk mewujudkan. Kalaupun kau memboikot istrimu disebabkan karena ada masalah dalam keluarga, la tahjur illa fil bait, ojo sampai bocor metu. Nah biasanya tantangannya kalau orang tua dan mertua itu masih hidup, nah itu biasanya saling curhat. Maka kadang orang tua ikut campur rumah tangga anaknya, atau mertua ikut campur rumah tangga mantune, dan seterusnya. Nah itu bisa menyebabkan kenapa rumah tangga kadang jadi nggak harmonis, sebab masalah bocor keluar. Baik, tapi ini wis kadung bocor pripun Pak, yo ditambal. Segera perbaiki. Baik. Kemudian sang istri juga punya tanggung jawab. Sing jenenge wong wedok tanggung jawabé napa Pak? Surganya wanita tidak sebagaimana arah surganya lelaki. Maksudnya surganya podo ya. Tapi cara wanita dalam mendapatkannya lebih ringan dibandingkan lelaki. Tapi lebih ringan ini juga berat bagi para ibu-ibu. Pripun Pak? Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at." Nek wong wedok niku saged nglakoni salat 5 waktu, poso nalikane bulan Ramadan, sehingga dia termasuk wanita yang menjaga kewajiban. Wa hafizat farjaha, saged njaga kehormatan. Yang keempat, wa ta'at ba'laha, gelem nurut karo wong lanang, gelem nurut karo suami. Tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, mongko wong wedok menika saged mlebu swarga dari pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Jadi ibadah wong wedok itu di dalam rumah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Beda dengan wong lanang. Wong lanang duwe tanggung jawab ngasih nafkah, kudu nyambut gawe. Pak, di situ kok nggak ada zakat untuk wanita, Pak? Ya karena wanita dinafkahi. Meskipun kalau dia punya harta wajib dikeluarkan zakatnya. Maka Nabi SAW menyebutkan umumnya yang namanya wanita karena dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial, maka tanggung jawab dan beban yang dia miliki terkait ibadah kepada Allah rupane salat, poso. Yang itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari setiap hamba yang berakal. Maka setiap wanita yang salat 5 waktu, ngelakoni poso Ramadan yang menjadi tanggung jawab ibadah dia kepada Allah, nek duwe donya 1 nisab ya wajib zakat. Tapi kenapa nggak disebutkan? Karena umumnya apa tadi? Wanita itu dinafkahi, sehingga harta dalam rumahnya adalah tanggung jawab suaminya. Menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, mongko menungso menika wanita ini berhak untuk mendapatkan surga dari arah pintu manapun. Masya Allah. Nah kalau masing-masing menjalankan seperti ini dengan maksimal, sing lanang saged ngayomi sing apik, sing wedok saged nurut sing apik, insyaallah rumah tangga itu berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, keluarga yang berkah, yang penuh dengan kasih sayang, terutama bagi keluarga baru Pak Agung Dwi Sakti bersama, saya kok lali jenenge, betul nolong Pak. Tadi Pak Farid, Bu Rini bersama Bu Rini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tungguane ringkes mawon nggih Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.